Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, Ibu langsung memberikan contoh soalnya saja. Untuk penyetaraan reaksi redoks, prinsipnya harus menggunakan penentuan Bilox. Kemudian ada dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama adalah asam dan yang kedua adalah yang basa. Untuk yang pertama, Ibu akan memberikan contoh cara penentuan penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Contohnya adalah dalam bentuk ion terlebih dahulu, yaitu MnO4- ditambah C2O4 2- menghasilkan Mn2+ plus CO2 dalam suasana asam. Nah, cara penentuan atau penyetaraannya, kalian harus tentukan dulu pasangan yang akan mengalami reaksi redoks. Biasanya yang mirip antara kiri dan kanan itu yang mengalami perubahan Bilox. Maka Mn sebelah kiri akan berpasangan dengan Mn yang sebelah kanan. Kemudian yang C2 akan berpasangan dengan C yang ada di sebelah kanan. Untuk yang O biasanya tidak akan mengalami perubahan Bilox. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan perubahan Bilox? Ingat, O itu memiliki Bilox sebesar -2, karena di sini ada 4, maka dikalikan -2 kali 4, -8, kemudian dikurangi 1. Min di sini artinya -1 dikurangi 1, sehingga -7 hasilnya. Nah, kemudian Mn-nya itu berarti kebalikannya, +7. Kemudian Mn di sini karena nggak ada temannya, dia langsung punya Biloxnya kita ambil dari muatannya, yaitu +2. Oke. Kemudian yang C2O4, ingat seperti tadi, O itu -2 dikalikan 4, -8 dikurangi 2. Karena -2 di sini berarti -6, di sini C2-nya jadi +2. Karena yang kita cari adalah C-nya, maka kita harus dibagi 2 ini, jadi +3. Sedangkan yang di sini O-nya -2 kali 2 -4, maka kebalikannya +4. Nah, bisa kalian lihat terjadi perubahan Bilox, yaitu di Mn dari +7 kemudian menjadi +2, itu berarti mengalami perubahan Bilox, yaitu turun, namanya reaksi reduksi. Sedangkan yang C +3 menjadi +4, yaitu mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kemudian cara berikutnya adalah kita cari selisihnya. Dari 7 kemudian berubah jadi 2, maka elektron yang terlibat adalah 5 elektron. Sedangkan dari 3 ke 4 yang berubah adalah sebesar 1 elektron. Nah, sampai sini sudah jelas ya. Kemudian kita cek terlebih dahulu di antara tadi yang mengalami perubahan Bilox, manakah jumlah atomnya yang berbeda. Misalnya seperti ini, Mn di sini kan 1, Mn yang kanan 1, berarti sudah sama. Nah, di sini 2 C-nya, kemudian C-nya di sini baru 1. Maka untuk menyamakan kita harus memberikan angka 2 di depannya. Nah, garis yang tadi jangan lupa dikalikan 2 biar sama. Oke, di sini 5, di sini 1 kali 2, 2. Nah, ini kemudian elektron yang terjadi kita samakan supaya memiliki angka hasil perkalian yang sama. Kita jadikan 10, maka di sini kita kalikan 2, yang di sini kita kalikan 5. Nah, angka 2 dan 5 ini kita letakkan di bagian garis tadi yang mengalami perubahan Bilox. Ini 2, di sini 2. Kemudian ini 5, sama, ini juga 5, karena di sini sudah ada angka 2, maka kita kalikan jadi 10. Ya, Ibu hapus ini, 10 CO2. Ya. Oke, sekarang kita cek dulu apakah jumlah masing-masing atomnya sudah sama. Di sini 2 Mn, Mn-nya 2, di sini Mn-nya 2. Kemudian C-nya di sini 10, di sini juga 10. Yang berbeda adalah di sini O-nya ada 4, 8 ya, 4 dan kali 2 8. Kemudian di sini 4 kali 5 20, yang di sebelah kanan O-nya 20. Maka dalam kondisi asam kalian harus menambahkan H2O dan juga H+. Asam itu harus ditambahkan H+, ya. Bagaimana cara menentukan penambahan H+ atau H2O untuk asam? H2O itu ditambahkan di bagian ruas yang kekurangan oksigen. Kita hitung lagi tadi oksigennya. Di sini oksigennya 8 ditambah 20, 28 oksigennya, sedangkan yang di sebelah kanan itu 20 ya. Kenapa 20? 10 kali 2. Nah, diulangin lagi, penambahan H2O itu untuk suasana asam ditambahkan untuk yang kekurangan oksigen. Maka ini ya, Ibu tambahkan di sini, kita tambahkan H2O. Kalau di sebelah kanan sudah menambahkan H2O, maka di sebelah kiri tinggal kalian tambahkan H+ supaya asam. Ini tadi 28, di sini tadi 20, maka O-nya kurang 8. Ya sudah, tinggal kita tambahkan 8 di sini. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja. Hanya berapa ini? 16 ya, 8 kali 2. Di sini hanya tinggal nambahkan 16. Nah, ini reaksi redoksnya sudah setara dalam suasana asam. Jadi ulangin lagi, asam itu harus menambahkan H+. Menambahkan H2O itu untuk bagian yang kekurangan oksigen. Sedangkan di ruas satunya lagi, silahkan ditambahkan H+. Itu untuk contoh yang pertama untuk suasana asam.
Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Sekarang Ibu hapus yang suasana asam. Silahkan kalian tulis dulu mungkin. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah suasana basa. Masih ingat di pelajaran kelas 11, basa itu ditandai dengan adanya ion OH-. Nah, contohnya adalah Ibu berikan senyawa ini Bi2O3 plus ClO- menghasilkan BiO3- plus Cl. Ingat dalam suasana basa. Prinsipnya adalah sama, kita harus menentukan dulu perubahan biloxnya yang mana. Bi dengan Bi harus kembar. Cl dengan Cl. O-nya tidak akan mengalami perubahan bilox, jadi tidak usah dipasangkan. Seperti tadi kita cari dulu bilox Bi2. O itu min 2 kali 3 berarti min 6. Karena di sini Bi-nya 2 berarti dibagi 2. Jadi plus ya. Tadi min jadi plus. Kemudian Bi yang di sini sama seperti tadi min 2 kali 3, min 6 dikurangi 1. Min 5 berarti ini plus 5. Kemudian yang Cl, O-nya itu min 2 dikurangi 1, jadi min 1 berarti di sini plus 1. Kemudian di sini Cl min langsung saja, ini biloxnya adalah minus 1. Nah, oke, terlihat dari 3 ke 5 adalah kenaikan, berarti elektron yang terlibat ada 2 elektron. Dari plus 1 ke min 1 itu turun, mengalami perubahan elektron sebanyak 2 juga. Nah, kemudian dicek lagi mana yang belum sama jumlah atomnya. Cl sudah 1, di sini Bi-nya 2, di sini Bi-nya 1. Berarti kita harus samakan di sini dengan menambahkan Bi-nya 2. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, jangan lupa tadi yang garisnya Bi ini dikalikan 2. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian ini 4 elektron, ini 2 elektron. Supaya sama, kita jadikan 4 saja. Maka ini kalikan 1, yang ini kalikan 2. Maka ini yang kita pakai di sini. Ini 1, ini kali 1 tetap ya. Kemudian yang ini ditambahkan 2, sini 2. Nah, oke. Untuk basa, kita cek dulu ya. Bi-nya di sini 2, di sini juga 2, kemudian Cl-nya di sini 2, Cl-nya 2. Yang belum sama otomatis adalah O-nya. Di sini 3 tambah 2, 5, dan di sini ada 6. Kalau untuk basa, berarti yang ditambahkan H2O itu yang kelebihan oksigen. Ingat, kalau tadi asam itu yang ditambahkan H2O itu yang kekurangan oksigen, tapi kalau basa yang kelebihan oksigen. Tambah H2O berarti yang ruas ini tinggal kita tambahkan OH- karena dia basa. Tinggal kita samakan jumlah O-nya ya. Di sini tadi 3 tambah 2, 5, di sini 6, di sini 7. Oke, karena ini jumlah O-nya belum sama, kita tentukan dulu muatannya aja. Muatan itu yang mana sih? Muatan itu yang ada minnya atau yang ada plusnya. Kalau yang di sebelah kanan ini muatannya adalah min 2 tambah min 2, berarti min 4. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri ini min 2, berarti supaya sama jadi min 4, ini kurang lagi 2. Sehingga kita tambahkan muatannya 2 lagi. Sekarang kita tinggal hitung aja O-nya. O-nya jadi 2, tambah 3, 5, tambah 2, 7. Kemudian yang di sini, ini 6 tambah 1, 7. Sudah selesai, berarti ini sudah setara. Nah, begitu cara penyetaraan reaksi redoks dengan penentuan bilangan oksidasi. Ini reaksinya adalah reaksi ion ya. Nanti kalau misalkan bentuknya molekul berbeda lagi. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup ini dulu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan kemudian ada tugas yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.